Halo nakama, kali ini kita bakal lanjut membahas Bakido Part 2 yang merupakan lanjutan dari seri sebelumnya. Buat kalian yang belum sempat nonton part pertama, jangan lupa cek dulu ya, linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai saat Dr. Albert Payne menggelar konferensi pers di Jepang setelah kabar tentang kemunculan Pickle kembali menghebohkan publik. Buat yang sudah lupa, Dr. Albert Payne adalah ilmuwan yang dulu menangani Pickle sejak pertama kali manusia purba itu ditemukan. Namun setelah pertarungannya melawan Baki, Pickle tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Karena penasaran, para wartawan langsung menanyakan kemana sebenarnya Pickle pergi selama ini. Dr. Payne kemudian menjelaskan bahwa Pickle ternyata tinggal di saluran pembuangan bawah tanah. Menurutnya, tempat itu menjadi lingkungan yang paling cocok untuk bertahan hidup. Air hangat dari limbah kota membuat suhu tetap stabil. Sementara banyak reptil yang berkembang biak di sana, sehingga Pickle tidak pernah kekurangan makanan. Karena dianggap sebagai aset yang sangat berharga bagi umat manusia, Dr. Payne menyarankan agar Pickle segera diamankan kembali. Pemerintah Jepang pun langsung bergerak. Mereka mengerahkan pasukan khusus untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan Dr. Payne. Sebanyak 5 ton cairan kloroform dituangkan ke 10 titik berbeda di saluran bawah tanah. Gas yang dihasilkan diharapkan bisa membuat Pickle pingsan tanpa perlu bertarung secara langsung. Rencana itu berhasil. Pickle akhirnya tak sadarkan diri dan segera dievakuasi menggunakan ambulans dengan pengawalan yang sangat ketat. Setelah itu, Pickle dibawa ke laboratorium rahasia milik Tokugawa yang berada di bawah Sky Tower. Di sanalah Musashi akhirnya bertemu dengannya untuk pertama kali. Saat Tokugawa sedang memperkenalkan Pickle yang masih belum sadar, Musashi tiba-tiba menampar wajahnya cukup keras. Anehnya, Pickle sama sekali tidak bereaksi. Musashi lalu mencoba sesuatu yang berbeda. Ia melancarkan tebasan imajiner ke arah leher Pickle. Tepat setelah serangan itu dilepaskan, Pickle pun langsung membuka matanya. Melihat hal tersebut, Musashi justru terlihat kagum. Menurutnya, leher Pickle mampu menahan tebasan yang biasanya cukup untuk membelah banyak lawan sekaligus. Saat itu Musashi menyadari bahwa sudah ada 2 orang yang mampu bertahan dari tebasannya. Orang pertama adalah Yujiro Hanma, sedangkan yang kedua adalah Pickle. Ketika Musashi masih memuji kekuatan Pickle, manusia purba itu tiba-tiba menyerang lebih dahulu. Musashi pun langsung membalas dengan satu tebasan yang sangat cepat. Namun hasilnya membuat semakin terkejut. Tebasan itu hanya meninggalkan luka tipis di tubuh Pickle. Dari situlah, Musashi menyadari bahwa otot Pickle jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Di sisi lain, Pickle juga merasa pernah menghadapi sosok seperti Musashi di masa lalu. Ia teringat pada predator ganas dari zaman prasejarah yang meski ukurannya tidak sebesar dinosaurus lain, memiliki cakar tajam dan mampu memburu mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Bagi Pickle, Musashi memiliki aura yang sangat mirip dengan makhluk tersebut. Tak lama kemudian, mereka dipindahkan ke ruang latihan khusus yang dahulu digunakan untuk proyek cloning Musashi. Begitu mengetahui Musashi dan Pickle akan bertarung, Dr. Payne langsung menolak keras. Menurutnya, Musashi hanyalah manusia hasil rekayasa teknologi modern, sedangkan Pickle adalah keajaiban alam yang berhasil bertahan hidup selama jutaan tahun. Ia tidak rela jika salah satu dari mereka harus mati hanya demi sebuah duel. Namun Tokugawa memiliki pendapat yang berbeda. Baginya, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Kapan lagi bisa menyaksikan pertarungan antara pendekar legendaris dari era Sengoku melawan manusia terkuat dari zaman prasejarah? Karena terus berusaha menghentikan duel itu, Dr. Payne nekat mengeluarkan pistol. Ia yakin pertarungan tersebut hanya akan berakhir dengan tragedi. Sayangnya, sebelum sempat melakukan apapun, Musashi lebih dahulu melancarkan tebasan imajiner ke arahnya. Dalam sekejap, Dr. Payne merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Padahal, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Namun sensasi yang dirasakan begitu nyata, hingga membuatnya syok berat dan kehilangan keberanian. Setelah tidak ada lagi yang menghalangi, Musashi dan Pickle akhirnya bersiap memulai pertarungan. Bahkan sebelum duel dimulai, Pickle sudah bisa merasakan bahwa lawan di depannya sangat berbahaya. Sementara itu, Musashi justru semakin bersemangat karena menganggap Pickle sebagai lawan langka yang sudah lama ingin ia hadapi. Tanpa banyak bicara, pertarungan pun langsung dimulai. Musashi berkali-kali melancarkan tebasan,
Tetapi tubuh Pickle ternyata memiliki daya tahan yang benar-benar luar biasa. Berbeda dengan semua lawan yang pernah dihadapi Musashi sebelumnya, semakin lama bertarung, Musashi justru semakin kagum dengan kekuatan manusia purba tersebut. Saat Musashi mulai bertarung dengan lebih serius, ia dikejutkan oleh Pickle yang mengambil posisi menyerang andalannya. Melihat hal itu, Musashi justru meminta agar pertarungan dihentikan sementara. Ia menyadari bahwa tebasan tak kasat matanya hampir tidak memberikan efek pada Pickle. Otot, tulang, hingga organ dalam manusia purba itu benar-benar terlindungi dengan sempurna. Karena itulah, Musashi ingin melanjutkan pertarungan berikutnya menggunakan katana asli agar bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mendengar permintaan tersebut, Tokugawa langsung membayangkan apa yang akan terjadi jika sejak awal Musashi menggunakan pedang sungguhan. Menurutnya, Pickle kemungkinan besar sudah mengalami luka yang sangat serius, bahkan bisa kehilangan nyawa akibat kehabisan darah. Mendengar permintaan Musashi, Dr. Pain kembali marah besar. Namun seperti sebelumnya, Musashi hanya melancarkan tebasan imajiner. Setelah suasana mulai tenang, Musashi tiba-tiba bertanya kepada Tokugawa, apakah pedang buatan Kaneshige masih ada di zaman sekarang. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya ketajaman pedang itu jika digunakan dalam pertarungan sungguhan. Sementara itu, cerita beralih ke Baki dan Doppo yang sedang berbincang santai. Keduanya memang sedang menjauh sejenak dari dunia pertarungan setelah merasakan sendiri betapa berbahayanya Musashi. Dalam obrolan mereka, Doppo mengingatkan bahwa bagi Musashi, setiap pertarungan selalu dianggap sebagai perang yang sesungguhnya. Tidak ada duel untuk sekadar mencari hiburan. Baginya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu membunuh atau dibunuh. Baki juga teringat perkataan Yujiro yang pernah mengatakan bahwa Musashi bukanlah sosok yang benar-benar bebas dari ambisi. Ia tetap memiliki keinginan untuk dikenang, dipuji, dan menjadi yang terhebat, layaknya manusia pada umumnya. Menurutnya, hal itulah yang menjadi daya tarik Musashi sebagai seorang pendekar. Karena itu, ia yakin pertarungan Musashi melawan Pickle akan menjadi duel yang luar biasa. Di tempat lain, Tokugawa akhirnya menyerahkan pedang Kaneshige kepada Musashi. Setelah menerima pedang itu, Musashi diminta menguji ketajamannya. Tokugawa sudah menyiapkan 4 manekin tanah liat yang mengenakan pakaian berbeda sebagai target. Tanpa banyak bicara, Musashi langsung mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, keempat manekin itu terpotong bersih. Tebasannya begitu cepat hingga Tokugawa sempat mengira dirinya juga ikut terkena serangan. Untungnya, itu hanya perasaannya saja. Tak lama kemudian, Motobe datang menemui Tokugawa untuk menyampaikan keberatannya. Menurutnya, jika Musashi benar-benar menghadapi Pickle menggunakan pedang asli, pertarungan itu bisa berakhir dengan kematian Pickle. Namun, Tokugawa justru menyindir Motobe dan menganggapnya hanya ingin mencari perhatian. Mendengar ucapan itu, Motobe langsung menegaskan bahwa ia siap menghadapi Musashi sendiri, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, Musashi sedang berjalan santai ketika tiba-tiba Gaia muncul dari belakang. Dengan penuh percaya diri, Gaia mengatakan bahwa ia sudah mengikuti Musashi selama hampir 1 jam tanpa ketahuan. Bahkan ia mengaku memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Mendengar itu, Musashi hanya tersenyum. Menurutnya, ia sudah merasakan keberadaan Gaia sejak awal. Jadi Gaia sebenarnya bukan mengendap-endap, melainkan hanya berjalan di belakangnya. Musashi juga mengejek semua senjata rahasia yang dibawa Gaia. Baginya, senjata-senjata itu tidak lebih dari mainan anak-anak. Gaia pun mengakui bahwa kemampuan Musashi memang berada jauh di atas dirinya. Namun sebelum pergi, ia masih sempat bertanya apakah duel melawan Pickle benar-benar harus menggunakan pedang asli. Musashi menjawab bahwa pedang bukan sekedar senjata. Bagi seorang pendekar, pedang adalah bagian dari hidup, sekaligus cara untuk berkomunikasi dengan lawannya. Setelah itu, cerita berpindah ke area bawah tanah. Di sana, Tokugawa memberitahu Baki bahwa Pickle sudah 4 hari tidak mau makan. Padahal biasanya, ia selalu melahap daging dalam jumlah besar tanpa sisa. Begitu mendengar kabar itu, Baki langsung menemui Pickle. Setelah keluar dari arena bersama Tokugawa, Baki menjelaskan bahwa Pickle sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi mangsa yang jauh lebih besar, yaitu sosok Musashi. Itulah alasan Pickle menolak semua makanan yang diberikan kepadanya. Baginya,
pertarungan melawan Musashi akan menjadi perburuan terbesar yang pernah ia alami. 白亜紀最強の恐竜 T-Rex. Keesokan harinya, Tokugawa mengundang Doppo ke rumahnya. Mereka kembali membahas perbandingan antara pedang Musashi dan taring Tyrannosaurus Rex. Doppo kemudian memberikan pendapatnya. Menurutnya, manusia biasa yang memegang senjata memang bisa disamakan dengan binatang buas. Namun Musashi jelas berbeda. Ia bukan petarung biasa. Bahkan jika harus menghadapi beruang raksasa setinggi 3 meter, Doppo yakin Musashi mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Walau demikian, lawan yang pernah dihadapi Pickle jauh lebih mengerikan. Ia pernah bertarung melawan Tyrannosaurus Rex dengan berat sekitar 6 ton. Dan setelah berbincang dengan Doppo, Tokugawa mengajak Musashi makan bersama. Dalam kesempatan itu, ia memberitahu bahwa Pickle kini menganggap Musashi sebagai mangsa utamanya. Bukan merasa takut, Musashi justru tertawa. Ia bahkan penasaran apakah tubuhnya benar-benar akan menjadi santapan yang begitu diinginkan oleh Pickle. Sementara itu, Pickle sudah 6 hari tidak makan sama sekali. Itu berarti saat hari pertarungan tiba, ia akan datang dalam kondisi paling lebar dan jauh lebih buas daripada biasanya. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Tokugawa terlihat sangat antusias karena yakin pertarungan ini akan menjadi salah satu duel paling bersejarah. Bagaimanapun juga, seorang pendekar terkuat dari era Sengoku akan berhadapan langsung dengan manusia terkuat dari zaman prasejarah. Namun ketika memasuki arena, Tokugawa justru dibuat terkejut. Jumlah penonton yang hadir ternyata jauh lebih sedikit daripada yang ia bayangkan. Ternyata, sebagian besar yang hadir di arena bukanlah penonton biasa, melainkan para petarung yang ingin menyaksikan duel bersejarah itu secara langsung. Begitu Musashi memasuki arena, Pickle yang sudah menahan lapar selama beberapa hari langsung menyerangnya tanpa ragu. Di saat yang sama, Musashi juga melancarkan satu tebasan cepat yang langsung menggores dada Pickle hingga darah mengalir. Karena penasaran dengan benda yang baru saja melukainya, Pickle pun segera mengambil pedang Musashi yang terjatuh ke tanah. Namun bukannya menggunakannya, ia malah menghantamkan pedang itu ke lantai hingga rusak. Pemandangan itu pun membuat Musashi cukup terkejut. Biasanya bahkan baju jirah yang sangat kuat pun bisa ia belah dengan sekali tebas. Namun pedangnya justru tidak mampu menembus tubuh Pickle seperti yang ia harapkan. Tak lama kemudian, Pickle pun mencoba menyerang menggunakan pedang tersebut. Musashi langsung merebas tangan Pickle hingga pedangnya terlepas. Melihat ada kesempatan, Musashi kembali melancarkan beberapa tebasan beruntun yang membuat darah Pickle kembali bercucuran. Meski begitu, Musashi justru semakin kagum. Menurut perhitungannya, serangan tadi seharusnya sudah cukup untuk memotong bahu, siku, bahkan lutut Pickle. Namun kenyataannya, tubuh manusia purba itu hanya mengalami luka gores dan masih sanggup berdiri. Karena ingin mengakhiri duel dengan satu tebasan sempurna, Musashi pun sengaja memancing Pickle agar menyerang lagi. Namun, semua orang langsung dibuat terkejut. Di detik yang sama, Pickle berhasil menggigit bahu kiri Musashi hingga robek. Bukannya panik, Musashi justru mengulurkan lengannya ke arah Pickle, seolah-olah menantangnya untuk menggigit lebih dalam lagi. Merasa dipermainkan, Pickle pun langsung murka. Seketika itu juga, ia berubah ke bentuk terkuatnya, wujud yang pernah digunakan saat mengalahkan Baki dan bertahan hidup dari serangan Tyrannosaurus Rex. Begitu berubah, seluruh otot Pickle langsung membesar. Otot-otot itu menutup luka-luka di tubuhnya sehingga pendarahannya berhenti dalam sekejap. Menurut Musashi, setiap kali tubuh Pickle terluka, otot-ototnya langsung menutup pembuluh darah sehingga luka sebesar apapun tidak mudah membuatnya tumbang. Musashi juga mengakui bahwa dirinya selalu merasakan kepuasan setiap kali mengayunkan pedang. Sensasi menebas lawan membuatnya ketagihan. Sayangnya, hampir semua musuh yang pernah dihadapinya selalu kalah hanya dengan satu serangan. Karena itulah, Musashi sering bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang mampu tetap berdiri setelah menerima berkali-kali tebasannya. Dulu jawabannya tidak pernah ada, namun kini ia justru merasa bersyukur bisa hidup kembali di era modern, karena akhirnya menemukan lawan sekuat Pickle. Di sisi lain, Pickle juga mulai menyadari bahwa Musashi benar-benar berbeda dari semua dinosaurus yang pernah ia hadapi. Rasa sakit akibat tebasan Musashi mengingatkannya pada pengalaman buruk saat diserang seekor tawon di masa lalu.
Meski ukurannya kecil, sengatan tawon itu pernah membuatnya sangat ketakutan. Sejak saat itu, Pickle pun tidak lagi melihat Musashi sebagai mangsa. Di matanya, Musashi justru seperti seekor tawon raksasa yang sangat berbahaya. Karena merasa benar-benar terancam, Pickle akhirnya memilih melarikan diri dari arena sambil berteriak ketakutan. Namun saat tiba di lorong keluar, ia langsung berhadapan dengan Motobe. Melihat kondisi Pickle yang masih diliputi rasa takut, Motobe berusaha menenangkannya. Ia lalu berkata bahwa mulai saat itu, dirinya yang akan maju untuk menghadapi Musashi.